Assalamualaikum. Sebelum nonton video ini, tarik napas dulu, baca bismillah. Wa an tuaddiya ma lahu 'alaika minal huquqil maliyah, wa an tuaddiya, dan bahwasanya engkau menunaikan malahu, atas hartanya, harta tetangga, alaika, atas kamu, minal huquqil maliyah, dari hak-haknya yang berkaitan dengan maliyah, keuangan. Jadi gini, kalau ada hak-hak tetangga yang berkaitan dengan keuangan, misalnya dia pinjam dana sama kita, kita pinjam dana sama dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pok, iya bang, mau ngapain ini tumbenan, pok? Iya bang, saya minta tolong, ini saya besok mau SPP bayar anak saya. Emang kelas berapa anaknya? Kelas 3 SMA. Saya udah 3 bulan nggak bayar, malu musim Covid misalnya. Terus maksudnya bagaimana, Pok? Begini bang, saya mau pinjam uang, gitu kan? Berapa duit pinjamnya? Saya nggak banyak-banyak, sejuta aja. Sebulan anak saya bayaran 300.000 yang cepet buat jajan dia. Jadi saya pinjam sejuta. Saya janji insya Allah sebulan saya ganti. Oh gitu, ya udah, ini Pok, duitnya sejuta. Oke bang, makasih ya. Makasih Pok, ya sama-sama Pok, mudah-mudahan berkah ya, amin, makasih Pok, gitu. Kita kasih tuh pinjaman. Artinya ketika kita minjem uang kepada tetangga, maka bagaimanapun kita akan harus wajib menggantinya, kapanpun, dimanapun. Kalau kita udah punya, wajib. Maka itu hendaknya kita bagaimana caranya menunaikan hak-hak tetangga kita yang berkaitan dengan keuangan. Artinya apa? Maka ganti, tunaikan hutang kita, balas berapapun itu hutangnya, balas. Kalau kita belum bisa mengganti, datang kepada dia, apa kita telepon ke dia, maaf utang saya belum bisa saya bayar, saya mohon maaf, minta waktu lagi. Oh iya, nggak apa-apa Pok, nggak apa-apa Pok, makasih, nanti kalau udah punya rezeki aja, nggak apa-apa. Sampai dia lupa kita nggak ganti, maka nanti gantinya di akhirat. Kan saya pernah terangkan dulu, nanti di akhirat tuh begini. Kata Nabi, atadruna manil muflis? Kamu tahu orang itu muflis itu apa? Orang yang bangkrut itu apa? Alladzi pina mala dirhamalahu wala mata. Orang, kata sahabat, orang yang nggak punya pulus, nggak punya dirham, nggak punya mata pencarian, itu orang bangkrut. Oh bukan itu, kata Nabi. Jadi bagaimana? Jadi maksudnya orang bangkrut itu nanti di hari kiamat, kata Nabi, dia melakukan pahala puasa, pahala zakat, dia melakukan pahala sholat sunnah, sholat wajib, tahajud, duha, bahkan dia ngajinya rajin. Pokoknya semua kebaikan dia tunaikan sampai pahalanya menggulung tinggi luar biasa. Di akhirat, karena dia banyak hak-hak daripada teman, sahabat, tetangga yang belum dia tunaikan, termasuk utang piutang, maka semuanya memburu mencari dia. Mana utang lo, ganti. Lu waktu dunia nggak diganti, sini gue minta. Di sana tidak lagi berlaku dirham, tidak lagi berlaku apa, tidak lagi berlaku uang. Yang bayarnya dengan apa? Dengan pahala. Kita bayar dengan pahala kita. Pahala sholat kita kasih. Masih ada pahala sholat, dia lagi datang, saya minta tagihan saya, kamu utang, nih saya masih punya pahala sholat, kita kasih. Sampai puluhan orang datang kepada kita meminta tanggung jawab kita, karena waktu di dunia kita belum sempat bayar utang. Maka kita bayar tuh dengan pahala-pahala yang kita lakukan. Setelah habis semuanya, maka kita bingung, ya gua udah habis, ini gimana? Saya udah nggak bisa membayar apa-apa, pahala saya semua udah habis buat bayar. Masih banyak yang datang meminta utang kepada kita, meminta bayar. Akhirnya apa? Akhirnya karena nggak kuat bayar, itu namanya muflis, ketekor. Ketekor gimana? Akhirnya dosa-dosa mereka yang masih ada dilemparin ke kita. Penuhlah kita dengan dosa-dosa orang-orang yang pernah kita minjem duit sama dia, orang-orang yang pernah kita zolimi, orang-orang yang pernah kita sakiti, semuanya. Maka kita berdosa dengan mereka, maka mereka menagih tanggung jawab kita. Akhirnya kita di sini tidak bisa membayar, karena semua pahala sholat, pahala puasa, pahala berdoa, pahala kebaikan, semuanya udah kita buat bayar, tapi kita belum punya lagi pahala, udah habis. Maka ketekor namanya ini. Akhirnya di situ kita bayar dengan apa? Dengan tidak punya apa-apa. Dosa-dosa mereka semua dilimpahkan kepada kita. Akhirnya kata Nabi, faturiha finnar, orang itu dilemparkan ke dalam api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ini namanya muflis. Tapi kalau dalam kajian tasawuf,
itu ada ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang dilafadzkan kecuali ada malaikat raqib dan atid yang mendampingi kita. Jadi kita kalau berbuat apapun ada raqib atid selalu mencatat kita. Tapi ini ada lagi kaitan dengan muflis. Ada hadis lain. Ternyata orang niat itu kan sudah kasih tahu. Orang niat itu satu kali niat mesti beberapa kali diniatkan kebaikan. Jadi kalau kita ngaji ini niatkan bukan ngaji doang, bukan hanya menuntut ilmu, tapi kita niatin saya pengen silaturahmi sama teman-teman semua. Menjalin tali silaturahim itu udah 2 niat. Apalagi saya pengen mengentaskan kebodohan saya, udah 3. Saya pengen menambah, saya pengen silaturahmi sama guru, udah 4. Ternyata orang kalau dalam hal kebaikan baru niat doang udah dicatat sama Allah. Kata Allah begini, hai malaikat raqib dan atid, kamu catat yang zohir-zohir saja. Yang zohir-zohir saja catat. Dia sholat, dia puasa apa, tuh yang zohir catat. Aku akan mencatat bagian yang batin. Yang batin yang berkaitan dengan hati hambaku. Maka akhirnya kalau kita niat nih antar malam gue mau ngaji, tiba-tiba kita nggak ngaji karena ada tamu, maka niatnya kita itu udah dikasih pahala oleh Allah. Ntar malam gue mau ketemu sama temen, udah lama gue nggak ketemu, pengen silaturahim, kangen banget. Itu kan silaturahim itu kan dianjurkan, pahala tuh. Walaupun nggak melakukan, maka tetap pahala dicatat sama Allah. Itu akhirnya banyak niat yang kita niat nggak kesampaian. Nah pada saat kita udah bangkrut di situ, bangkrut kita, aduh gimana nih saya udah nggak punya apa-apa. Kata Allah, hei hambaku, lihat ini catatanmu. Dikasih, dilihat, ya kan masih banyak banget ini pahala saya, bisa saya buat bayar utang saya. Ya Allah, kata tuh hamba, saya nggak pernah melakukan ini, tapi kenapa banyak banget pahala saya? Kata Allah, itu karena niatmu untuk melakukan kebaikan, aku catat tuh pahalanya luar biasa. Akhirnya dia nggak jadi muflis, nggak jadi bangkrut. Buat apa? Dia bayar hutang-hutang dia. Kemana? Nih, dia niat ngaji malam Sabtu, tapi niat ngajinya mah tiap minggu, mendatangnya cuma sekali sebulan. Tapi niatnya tiap minggu. Itu ternyata pahalanya dicatat sama Allah. Akhirnya apa? Oh dia lihat, ya Allah pahala ngaji malam Sabtu. Ya Rob, saya ngaji setahun cuma 3 kali, tapi kalau ini pahalanya setahun. Kata Allah, ini karena niatmu tuh. Makanya kalau niat kebaikan, niat melakukan kebaikan, niat yang banyak. Satu perbuatan, banyakin niat kebaikannya. Insya Allah nanti akan bisa menolong kita di akhirat kelak. Amin. Jadi kalau dia misalnya punya hutang, bayar, segera bayar. Karena itu nanti bayarnya jangan sampai kita bayar pakai pahala. Karena kan Nabi ngomong, kalau yang berkaitan dengan hutang piutang si mayit, siapa yang bertanggung jawab? Saya ya Rasul. Ya udah, tanggung jawab. Ini baru disolatin sama Nabi. Kalau dia masih punya utang, terus kemudian nggak ada yang nanggung, Nabi nggak mau nyolatin dulu. Harus ada ahli warisnya yang nanggung. Karena jangan sampai si mayit datang ke kuburan sampai dalam barzah, kemudian disiksa karena hutang-hutangnya. Ya kan, penuhi utang-utangnya. Maka nanti ketika orang tuanya meninggal, anaknya tuh yang pada punya utang, datengin siapa yang dia punya utang. Maka kan ada sambutan tuh biasanya, kalau ayah saya pernah mungkin selama berhubungan pernah punya hutang, tolong, akan gitu kan, pernah punya hutang, tolong berhubungan dengan saya sebagai anaknya yang paling tua, saya akan bertanggung jawab. Kalau di dunia kita masih bisa usaha, di akhirat nggak bisa. Nah kalau di dunia kita bisa jual tanah orang tua buat bayar utang-utangnya, boleh, karena buat pengurusan jenazah itu diutamakan. Pengurusan jenazah apanya? Memandikan, mengkafani dan sebagainya, termasuk hutang-hutang dia, wasiat-wasiat dia yang perlu dipenuhi, itu jalanin. Tuh begitu, paham ya?